Saudara sekalian, kita akan membincangkan mengenai bentuk-bentuk kekuasaan ya. Dimulai dari teorinya Polybius ya. Nah, Polybius ini punya doktrin atau ajaran yaitu namanya anacyclosis. Ya, anacyclosis itu sering atau populer dikenal sebagai cycle teori ya. Siklus ya, cyclical teori atau cycle itu kan lingkaran ya, terjadi perputaran lah begitu, akhirnya kembali kepada titik awal di mana dia berangkat. Nah ini dia juga meyakini, Polybius ini meyakini bahwa kekuasaan politik negara itu secara evolusioner itu bergerak dari satu titik yang pada akhirnya akan menuju ke titik semula ya. Nah, satu titik itu pemerintahan oleh satu orang, titik pertama ya, kemudian nanti sampai akhirnya pemerintahan menjadi beberapa orang, few people, kemudian pemerintahan oleh many atau banyak orang gitu. Nah, siklus teori ya, sering disebut juga siklus teori siklus ini sebetulnya ada 3 basic atau 3 dasar bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah monarki, yang kedua adalah aristokrasi, yang ketiga adalah demokrasi. Ya, monarki, saudara tahu monark itu apa? Raja ya, raja atau ratu. Kemudian aristokrasi itu aristokrat, Nobel gitulah ya, bangsawan begitu, ningrat ya. Dan kemudian demokrasi, demos itu people atau many people atau orang banyak, kekuasaan oleh orang banyak. Nah, baik monarki, aristokrasi dan demokrasi menurut Polybius ya, ini semuanya punya kelemahan ya. Jadi ketiga-tiganya itu mengandung kelemahan ya. Nah, kita melihat satu persatu bagaimana siklus tersebut sebagaimana digambarkan Polybius. Tapi ini saudara mesti ingat bahwa Polybius itu kan filsuf ya, jadi dia berdasarkan perenungan dia ya, dari alam ide. Nah, yang pertama adalah monarki ya. Monarki itu karena dia adalah king ya, king atau queen, maka dia dipimpin oleh satu orang. Nah, bagaimana orang itu bisa menjadi raja atau menjadi ratu ya, itu bisa berbagai macam faktor ya. Ada yang diyakini memang dia adalah, kalau pada masa-masa lalu saudara pernah mendengarkan kisah-kisah legenda dan sebagainya, dia dianggap sebagai titisan matahari ya, orang kuat ya. Apakah dia memang sakti dalam arti memang betul-betul powerful ya, penakluk dan sebagainya, orang kuat dalam arti sesungguhnya. Kemudian dia pada akhirnya kemudian berkuasa. Nah, di sini monarki itu kerajaan ya, tentunya kerajaan yang orang mengangkat dia karena kelebihannya itu. Nah, akan tetapi ya, karena monark, seorang raja itu overpower ya, kekuasaannya itu mutlak, lebih banyak kemudian atau bahkan kekuasaannya itu ditujukan untuk kepentingannya diri sendiri. Nah, walaupun kalau kita mendengar juga ada kisah raja yang baik ya, kerajaan yang baik, tapi pada akhirnya karena raja itu berkuasa sangat mutlak, maka dia anti kritik, anti masukan dari pihak lain ya, dan hukum adalah apa yang dikatakannya.
maka dia menjadi katakanlah sewenang-wenang begitu. Nah ini dari monarki ini kemudian menjadi tyrannical ya, tirani. Nah tirani ini juga saudara pernah mendengar ya bagaimana adalah pemerintahan di mana kekuasaan itu memang ditujukan untuk betul-betul kepentingan yang berkuasa. Nah, kekuasaan monarki tadi yang tadinya masih dipercaya ada kebaikan dan sebagainya, kemudian menjadi tyrannical. Ya. Nah, ini seringkali misalnya kalau dihubungkan dengan negara-negara modern sekarang ini, bagaimana yang terjadi di Korea Utara itu ya, ada tirani, diktatorship juga di sana itu, tidak ada kebebasan. Semuanya ditujukan untuk kepuasan si penguasa. Bahkan kalau kayak di Korea Utara itu potongan rambut aja mesti ikut seperti yang sudah ditentukan. Nah tirani ini sebenarnya pemerintahan tirani ya saya kira atau kita juga bisa merenungi menjadi karakteristik ya kekuasaan yang terpusat di satu pemegang kekuasaan. Kita mungkin nggak usah jauh-jauh lihat di bagaimana sejarah di Romawi atau di belahan dunia manapun, tapi kalau kita melihat misalnya dalam sejarah Nusantara juga ya ketaatan ya kepatuhan warga itu juga ditopang dengan sanksi-sanksi yang keras ya. Ada patung siapa saya lupa di Museum Nasional itu dia berdiri di atas tengkorak, digambarkan berdiri di atas tengkorak banyak itu. Nah itu sebagai gambaran betapa berkuasanya si penguasa itu, sehingga kepatuhan warga terhadap dia dilambangkan dengan atau dijaga dengan ancaman-ancaman yang keras gitu. Dan memang sulit bagi masyarakat saat itu atau yang berada di dalam tahap ini untuk bisa melawan ya, karena ya seperti tadi ketika sebelum tirani ada monarki, ada raja yang katakanlah masih ada sifat-sifat pengayoman, perlindungan begitu, dia juga memelihara mitos ya bahwa misalnya dia adalah orang yang dikehendaki Tuhan ya, dikehendaki sang dewa ya, titisan matahari, titisan dan seterusnya, sehingga orang itu tidak berani ya untuk melawan. Nah ini ya walaupun ini adalah pemikiran dari Polybius yang berasal dari ide pemikirannya dia, tapi mungkin kita juga bisa refleksikan ya, bahkan dalam kehidupan bernegara modern ya, orang juga takut kualat misalnya kalau melawan mau mengkritik raja atau mengkritik pemerintah gitu ya, karena ada mitos-mitos ya juga yang diciptakan. Nah tirani ini kemudian karena terlalu menekan ya, maka muncullah pihak-pihak yang pada akhirnya berani melawan ya. Ya kekuasaan memang bisa absolut, bisa mutlak, bisa menggunakan tangan besi, tapi katakanlah ada ekspresi dalam bahasa Inggris itu it's a matter of time ya. Masalah waktu aja untuk rakyat kemudian nanti akan melawan ya. Kalau saudara mengikuti link yang saya share beberapa waktu lalu soal bagaimana mahasiswa melawan mencabar lah ya, mengajukan usul atau protes terhadap kekuasaan raja ya, itu sebenarnya kalau kita lihat, kita hayati, itu juga suatu keberanian tersendiri ya. Raja di sana betapa sakralnya, betapa dia juga dimitoskan sebagai titisan dari langit begitu ya. Kemudian
ketika banyak orang masih mengukuinya, ya generasi-generasi baru ini lebih educated, lebih tercerahkan, ya, mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia mengenai demokrasi, akhirnya kemudian melakukan gerakan protes, ya, para mahasiswa di sana. Nah, kalau di dalam alam idenya Polybius, ya belum ada mahasiswa kayak saudara sekarang ini, ya yang akan menggulingkan tirani itu. Ya, namanya Polybius juga mikir-mikir, namanya alam ide, ya. Nah, dia kemudian menjelaskan mengapa kemudian muncullah aristokrasi. Aristokrat itu bangsawan, ya, karena para bangsawan itulah yang pada mulanya berani menentang tiran dari seorang raja itu. Bisa dimaklumi sebetulnya karena para aristokrat, ya, para bangsawan ini punya akses yang lebih dekat ke kerajaan, kepada raja daripada rakyat jelata, ya. Kalau kita mau tarik-tarik teorinya Polybius ini soal perpindahan dari tirani ke aristokrasi, itu mungkin, ya, salah satu contohnya adalah tahun 1215 di Inggris, ya. Raja John dipaksa oleh para bangsawan, para barons untuk menandatangani perjanjian yang disebut dengan Magna Carta. Ya, Magna Carta itu para bangsawan menuntut, ya, dihormatinya hak-hak mereka, gitu. Nah, ini kalau kita pahami, kita hayati dalam kerangka kekuasaan pada masa itu, tindakan para barons, ya, tindakan para aristokrat saat itu juga luar biasa sebetulnya, ya, karena mereka berani melawan raja, ya, raja yang absolut. Ya, saudara tahu absolut itu kan mutlak. Raja itu nggak perlu tanya-tanya kepada siapapun, dia hanya perlu tanya pada dirinya sendiri, dia mau apa enggak. Nah, misalnya raja melihat ada makanan yang enak, ada pohon yang enak, ya, yang dimakan buahnya enak, ya, dia bisa menciptakan hukum apa saja yang ada di benaknya. Ya, makanya mungkin dulu ada dikenal pisang raja, ya hanya raja yang boleh makan. Karena apa? Kalau misalnya saya jadi raja, saya nggak mau Anda juga ikut makan itu. Ntar saya jadi sama dengan Anda, gitu. Nah, terhadap hal itu kemudian ditopang dengan sanksi, siapa yang berani makan ini, dia akan dihukum dan sebagainya. Atau diciptakan mitos, ya, makan ini bisa kualat, sakit, mati, dan sebagainya. Nah, kembali ke peralihan dari tirani ke aristokrasi itu, memang para aristokrat, para bangsawan itu yang punya akses ke raja lah, ya. Akhirnya kemudian muncullah pemerintahan yang aristokrasi, ya. Di sini dari satu orang, dari single power holder, ya, kemudian aristokrasi itu beberapa orang, ya. Nah, sama halnya dengan dari monarki ke tirani yang tadinya katakanlah baik menjadi tidak baik, aristokrasi juga demikian, ya. Pemerintahan oleh para aristokrat, para bangsawan, kemudian melahirkan sekelompok orang, segelintir elit yang memikirkan kepentingan mereka sendiri, ya, oligarki itu. Saudara mungkin sekarang sering mendengar, ya, oligarki itu lagi istilah yang sedang tren juga di hari ini. Nah, saudara bisa memikirkan, ya, kenapa ada istilah misalnya oligarki menguat, ya. Oligarki itu rule by the few, ya, pemerintahan oleh few people, oleh orang sedikit, ya. Tapi oligarki itu memang karakternya, dia memikirkan apa yang menjadi kepentingannya diri sendiri, ya. Nah, ini kalau kita letakkan dalam konteks Indonesia hari ini, ya, kritik-kritik terhadap kekuasaan di Indonesia yang oligarkis sekarang ini itu bisa dicerna bahwa sekarang ini walaupun kita itu negara demokrasi, negara yang memilih penyelenggara negara, memilih pembentuk undang-undang melalui pemilu,
Tapi ternyata yang dihasilkan adalah misalnya dirasakan orang-orang yang menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau menggunakan kekuasaan untuk sekelompok mereka sendiri. Ya, dalam pembentukan undang-undang misalnya, kita tahu menurut hukum tata negara, pembentuk undang-undang itu kan DPR ya. Nah, tapi kita lihat misalnya DPR itu yang kita miliki sekarang, betapa besar porsinya adalah mereka para pengusaha. Ya, dari pengusaha itu kita bisa tahu ya kepada siapa undang-undang itu nanti akan berpihak. Apakah pada Anda atau orang tua Anda yang misalnya jadi buruh sekarang? Ya, kita tahu jawabannya ya tidak ya. Itu yang menjadi kritik ya. Kita tuh sekarang tuh oligarki menguat gitu ya. Saudara bisa cek ya, coba saudara googling oligarki di Indonesia misalnya itu. Walaupun tentu saja kita tidak memproklamasikan diri sebagai negara yang oligarki, ya kita demokrasi, konstitusi kita juga pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Tapi ini gejala-gejala seperti ini sementara pihak menyatakan atau yakin bahwa kita itu sekarang ini kekuasaannya sangat oligarkis. Nah, oligarki, pemerintahan yang sedikit orang ini yang mementingkan diri sendiri, kemudian ada antitesisnya ya, ada pemberontakan oleh masyarakat ya, oleh orang banyak ya. Jadi sedikit orang yang berkuasa, kemudian dia dilawan oleh orang banyak ya, itu rakyat. Nah, pemberontakan rakyat ini misalnya banyak contohnya di dalam realita ya, termasuk di Indonesia misalnya di masa Soeharto pada akhir kekuasaannya tahun 98, masyarakat itu melawan ya, protes yang tadinya gerakan mahasiswa, kemudian masyarakat juga ikut melakukan tuntutan ya, demonstrasi dan sebagainya. Di Perancis itu juga demikian, revolusi Perancis ya, yang kemudian muncullah demokrasi ya, demokrasi itu pemerintahan yang di mana rakyat diakui sebagai pihak yang atau pemegang kedaulatan ya, artinya yang memegang kekuasaan tertinggi. Nah, ini demokrasi itu kalau menurut Polybius itu juga evil ya, jelek. Karena demokrasi itu pada akhirnya terus nggak jelas siapa yang berkuasa. Nah, ini susahnya memang demikian ya, demokrasi itu semua orang bisa ngomong, bisa protes, bisa punya usul, punya ide ya, tapi kemudian akhirnya malah jadi kacau ya, kebebasan yang dinikmati itu kemudian ingin sebebas-bebasnya ya, ingin seluas-luasnya, padahal sebetulnya ya semuanya harus ada batasnya. Tapi sisi lain itulah demokrasi kemudian menjadi salah satu kritiknya adalah tidak jelas siapa ini yang bisa mengambil keputusan yang konkret ya. Nah, akhirnya kemudian dari demokrasi ini muncullah oklokrasi ya. Oklokrasi ya, di sini bahwa akhirnya seperti nggak ada aturan ya, semua orang melakukan hal sesuka hatinya, semau-maunya ya, termasuk pemegang kekuasaan ya, tidak ada yang berpikir untuk kemajuan bersama gitu. Nah, keadaan ini juga memuakkan juga akhirnya orang kemudian berpikir ya, ini menurut Polybius sekali lagi ya, capek hal seperti ini. Akhirnya Polybius meyakini orang akhirnya kita perlu kekuasaan yang mutlak lagi. Akhirnya jadi kembali kepada monarki tadi. Itu teori ya, teorinya Polybius dia dari ide atau pemikirannya dia. Nah, tentu saja sebagai suatu pemikiran dia tidak bisa lepas dari kritik ya. Jadi dikatakan di sini bagaimana sebetulnya tidak selalu kemudian monarki itu harus melalui tahap
tahap aristokrasi dulu ya untuk bisa menjadi demokrasi. Ya, ada juga yang kemudian pemberontakan rakyat, perlawanan rakyat, kemudian dirubah bentuk pemerintahannya menjadi demokrasi. Tidak selalu kemudian menjadi cycle seperti itu ya. Tapi setidaknya saudara tahu ya bagaimana evolusi itu ya, dan cycle itu lingkaran itu yang di dalam teorinya Polybius ya. Demikian kita bicarakan cycle teorinya Polybius. Semoga menjadi inspirasi bagi saudara untuk melihat atau menghayati fenomena-fenomena kenegaraan di masa lalu, kini maupun masa depan.